A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini, di saat kita baru saja mengawali ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada hari ke-22 ini. Dan baru saja kita, terutama yang berada di Indonesia tentunya, baru pula kita menyelesaikan melaksanakan sholat subuh di pagi hari ini. Maka di tengah suasana spiritualitas yang sangat tinggi ini, bersama-sama kita memupuk dan memeliharanya dengan kembali memohon kepada Allah semoga dalam setiap satuan waktu ke depan, sekecil apapun satuan waktu itu, semoga Allah menghadirkan segala kelapangan, kebeningan, ketulus ikhlasan hati bagi kita semuanya. Allah jauhkan dari segala persepsi yang dapat menyesatkan dan mengganggu perjalanan spiritualitas kita. Maka dengan segala kebeningan dan ketulus ikhlasan hati yang insya Allah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, bersama-sama kembali kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati, saling ajak mengajak, saling ingat mengingatkan, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini, di tengah kita selalu diwarnai kehidupan kita, terutama di bulan suci Ramadan ini, ketika kita mendengarkan ataupun mendapat berita bahwa salah seorang di antara kita telah kembali kepadanya, maka saya yakin bahwa pada sebagian besar dari kita semua, apalagi kalau seandainya kita mengenal sosok yang bersangkutan adalah almarhum ataupun almarhumah yang sangat baik sekali akhlaknya, sehingga memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kita yang ditinggalkannya. Maka boleh jadi ketika kita dalam kesendirian, ketika pertama kali mendengarkan berita itu, betapa bahagianya bahwa ia telah kembali kini kepada Allah dan dengan segala kemuliaan akhlaknya dan berupaya menjadikan kehidupannya bermanfaat bagi orang-orang yang berada di seputarnya. Allah panggil dia di bulan suci Ramadan ini. Boleh jadi sama pula kesannya ketika kita mendengarkan bahwa salah seorang di antara kita kembali kepada Allah dalam keadaan menunaikan ibadah hajinya, ataupun dalam keadaan melaksanakan umrohnya, ataupun di dalam melaksanakan segala sesuatu yang dalam perjalanannya menuju pencapaian kepada keridhaan Allah seluas-luasnya bagi kehidupannya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Saya ingin menyampaikan hal ini kepada diri saya pribadi dan semoga masing-masing kita bisa menanamkannya. Bahwa kita akan mendapatkan sejatinya atas apa yang kita inginkan ketika Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya bahwa aku adalah sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Maka ketika kita merasakan bahagia ketika mendapati saudara-saudara kita berada dalam situasi yang demikian, maka boleh jadi pada saat yang sama kita pun memohon kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya memang saat itu tiba, dengan segala kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami semuanya, kami mohon kepadamu, ya Allah, kembalikanlah kami kepadamu pada saat kami sedang melakukan segala sesuatu yang di mana Engkau ridho atas apa yang kami lakukan itu. Kembalikanlah kami dalam keadaan terbaik, di tempat terbaik, dengan cara yang baik. Sehingga apa yang kami dapati dalam perjalanan kehidupan ini, atas izin dan rahmat-Mu semoga ketika kami kembali kepadamu itulah merupakan puncak kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami. Dan mudah-mudahan kami semua termasuk kategori orang-orang yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menasihati bahwa ketika seseorang itu berpulang ke rahmatullah, maka kita harus menyegerakan dan mempercepat upaya memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkannya. Dikarenakan segala kebaikan dan segala amalnya menghantarkannya ingin segera berjumpa dengan Allah untuk mendapatkan kenikmatan tiada tara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berupaya Bapak dan Ibu terus bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Karena dunia bukan tujuan kita. Dunia hanyalah media perantara saja untuk sampai kita dalam perjalanan kehidupan akhirat. Dan dunia hanyalah media ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka seandainya kita mendapati dari apa yang kita telusuri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah dan betapa selalu digandengkan nama Rasulullah setelah kita menyampaikan sepenuh hati nama Allah di dalam setiap sholat kita ataupun di luar sholat kita. Bahkan ketika kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah pun, maka yang kita sebutkan yang pertama adalah nama Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kebahagiaan sepanjang kehidupan Rasulullah. Dan bahkan Allah pun menyampaikan betapa mudahnya bagi Allah untuk menjadikan bahwa semua umat manusia di muka bumi ini menjadi orang yang hanya semata beriman kepada Allah. Tetapi tidak demikian halnya. Allah hadirkan di dalam perjalanan kehidupan Rasulullah tiada henti dengan ujian-ujian yang dihadirkannya. Dan betapa kemudian kita mendapati akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tegar, bahkan terhadap orang-orang yang mencaci makinya, menghinanya, mengusik perasaannya, dan bahkan kepada mereka-mereka yang ingin membunuhnya sekalipun. Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa Rasulullah terhadap Abu Sufyan, Rasulullah memaafkannya. Dan bahkan dalam peristiwa Futuh Makkah itu, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memasuki rumah Abu Sufyan adalah orang yang aman. Diamankan Allah. Maka inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, tiada lain sesungguhnya kita berusaha mengantarkan pesan terhadap diri kita pribadi. Dikarenakan bukanlah jumlah hari yang telah kita lalui, tapi sejauh mana sesungguhnya kita berupaya dan berikhtiar menempatkan diri dalam kepantasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidayah dan petunjuk yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah merupakan sesuatu yang penuh keberkahan dan terus berkembang, semakin hari semakin meningkat kapasitas, kualitas, dan kuantitasnya di dalam kehidupan kita ini. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata, dan ayat yang kita baca setiap pagi di dalam forum ngaji bareng online ini khususnya, Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya, baik secara formal ketika kita berada di dalam forum ini, ataupun boleh jadi situasi dan kondisi tertentu membuat kita tidak berada di dalam forum ini. Forum ini hanya sekedar media, namun yang paling utama adalah sesungguhnya bagaimana kita berupaya memohon kepada Allah agar interaksi dan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih tempat dan waktu dimanapun kita berada, bersama siapapun ataupun dalam kesendirian. Semoga Allah mantapkan hati ini bahwa tiada sesuatu yang kita lakukan, kita ucapkan, kita ekspresikan melainkan semata-mata hanya dalam upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan niatan yang demikian Allah akan bimbing kita. Allah akan bimbing kita benar-benar untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang meneruskan misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Dan semoga Allah jaga kita Bapak dan Ibu. Dan begitu juga di dalam kita melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Saya pernah membaca dalam sebuah uraian yang disampaikan oleh seorang ulama, dan cukup viral pula kini dalam bentuk videonya, bahwa yang dikedepankan dan kita menyebutkannya dalam sehari-hari kita adalah bulan puasa. Sehingga disadari atau tidak disadari boleh jadi kita menganggap bahwa pada bulan Ramadan ini diukur semata dengan puasa dalam pengertian bahwa kita tidak makan dan minum sejak terbitnya waktu fajar sampai dengan tibanya waktu maghrib itu, ataupun tidak melakukan hubungan suami istri, ataupun perbuatan yang sesungguhnya dihalalkan oleh Allah tetapi dilarang di bulan Ramadan ini. Maka ketika saya mendapati dalam video ini bahwa boleh jadi banyak kita berpikir dan berorientasi bahwa bulan Ramadan ini hanya itu yang kita lakukan, menahan diri. Padahal sesungguhnya kalau seandainya kita perhatikan benar, Allah menyampaikan secara khusus, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan ini Allah menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an. Kalau seandainya kita perhatikan secara fisiknya, bahwa ayat-ayat Allah tidak hanya diturunkan pada bulan Ramadan, tetapi juga pada bulan-bulan yang lainnya. Maka sepatutnya di dalam kebersamaan kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita berupaya menghadirkan secara seimbang dan penuh keadilan bahwa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan segala sesuatu yang mengurangi nilai-nilai puasa kita. Dan kita bertahan pula kalau seandainya ada tarikan-tarikan untuk kita melakukan sesuatu yang mengurangi kualitas ibadah puasa kita ini. Sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan penuh kesadaran ini kita terus bermohon kepada Allah. Di dalam bulan suci Ramadan, semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya bahwa keberadaan kita dalam forum ini semata-mata karena Allah, bukan karena siapapun. Dikarenakan kalau saat kita menjadikan landasan keberadaan kita di dalam forum ini dikarenakan sesuatu bukan karena Allah, maka akan menjadi sangat rentan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memantapkan hati kita bahwa apa yang kita lakukan di dalam forum ini ataupun di luar forum ini ketika kita menjadikan
bahwa Al-Quran adalah sebagai langkah pertama dan utama kita di dalam mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini dan hari-hari esok. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki seluruh ayat-ayat ini dan Allah yang telah memfirmankannya kepada Rasul dan kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sepenuh hati dan sepenuh cinta kepada Rasulullah. Semoga Allah lestarikan petunjuk dan hidayah yang telah diberikannya kepada kita semuanya untuk benar-benar menjadi pegangan bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita di dalam kegamangan dan kegalauan menghadapi kehidupan ini. Mudah-mudahan perjalanan kehidupan kita benar-benar berada di jalan yang lurus, tidak terlempar kita kepada jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang Allah, dan tidak terlempar kita dari perjalanan kehidupan yang dilalui oleh orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita senantiasa istiqomah berada di jalan yang lurus, di jalan yang dirahmati, diberkah dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula tiada henti kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Betapa tiada sisi kehidupan Rasulullah melainkan hanya keteladanan yang kita dapatkan. Maha benar Allah yang telah menyampaikan statementnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Allah telah menjadikan bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat keteladanan yang baik. Betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita kecewa kepada seseorang. Maka sesungguhnya ketika kekecewaan itu hadir di dalam diri kita terhadap siapapun itu, sepatutnya hal itu mengingatkan kita bahwa teladan sejati kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau saatnya kita tidak mendapati hal itu pada diri orang-orang yang selama ini boleh jadi kita panuti atau kita kagumi, maka yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kepada kita semuanya diberikan petunjuk, diberikan kesabaran dan keikhlasan, dan boleh jadi hal inilah akan membuat kita sadar bahwa kita salah sesungguhnya. Salah kita di dalam menggantungkan sesuatu kepada seseorang. Padahal sesungguhnya teladan sejati bagi kita semuanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di dalam setiap pagi kita berupaya menelusuri, mempelajari dan memahami, semoga atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pun diberikan kemudahan untuk dapat mengikuti keteladanan yang telah dihadirkannya bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, ada dua hal yang ingin sampaikan dalam kehidupan Rasulullah. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah video yang viral secara global menceritakan tentang Rasulullah. Bahwa digambarkan pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama sahabatnya, sahabat terdekat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian ketika itu datanglah seorang laki-laki. Dan kemudian laki-laki ini menyampaikan perkataan-perkataan yang sangat tidak pantas kepada Rasulullah. Menghinanya, mencaci makinya. Namun sebagaimana biasanya, Rasulullah tetap saja dengan segala kesabarannya menunjukkan kesabaran dan kearifannya. Namun tidak demikian halnya yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mencoba ia bertahan terhadap hal ini. Namun ia tidak mampu juga sehingga dalam amarahnya, Abu Bakar As-Siddiq berdiri untuk menegur laki-laki itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq berdiri, seketika Rasulullah berdiri dan meninggalkan forum itu. Maka kemudian Abu Bakar mengejar Rasulullah dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah dengan penuh kesantunan serta rasa khawatirnya, "Wahai Rasulullah, ketika aku berdiri kemudian serta-merta engkau berdiri dan meninggalkan forum itu,
Apakah engkau marah kepadaku ya Rasulullah? Apakah ada sebuah kesalahan yang telah aku lakukan? Maka Rasulullah pun menyampaikan bahwa sesungguhnya ketika kita masih duduk di dalam forum itu, dan kemudian laki-laki itu menghinaku, mencercaku, dan aku berusaha bersabar mengharapkan keridhaan Allah, maka para malaikat hadir di sana. Para malaikat hadir dan mendoakan kita. Namun setelah engkau berdiri, maka para malaikat pun pergi. Dan yang hadir adalah syaitan di sana. Maka aku beranjak pergi. Dikarenakan aku tidak ingin berada dalam sebuah forum yang di mana syaitan ada di sana. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang kita dapati bahwa bagaimana Rasulullah SAW memberikan penyikapan terbaiknya, meskipun kepada orang yang tidak menyukainya. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa Rasulullah pun mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang mukmin yang bercampur dengan manusia dan bersabar terhadap tindakan buruk mereka lebih baik daripada orang yang tidak mau bercampur dengan manusia dan tidak bersabar terhadap sikap buruk mereka. Kemudian kita bisa mendapati pula bahwa dalam satu episode kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita telah menelusurinya beberapa waktu yang lalu, dalam pembagian harta pampasan perang itu, terdapat seseorang yang berbicara tidak pantas kepada Rasulullah dan ucapan itu pun sampai kepada Rasulullah. Laki-laki Ansor itu mengatakan, demi Allah, sesungguhnya pembagian ini tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kata-kata yang menyakitkan ini sampai ke telinga Rasulullah. Betapa terdapat seseorang yang meragukan atas segala sesuatu yang telah dilakukannya. Apalagi yang menyakitkan bagi Rasulullah dikatakan bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka mendapati perkataan yang demikian, Rasulullah pun sebagai manusia biasa merasa tersinggung sesungguhnya. Dan mukanya pun menjadi berubah warnanya. Namun kemudian beliau berkata, Nabi Musa pun pernah disakiti lebih dari ini. Tapi ia bersabar. Dan setelah Rasulullah menyampaikan ucapan ini, maka seketika kemarahan yang ada pada diri Rasulullah atas ucapan itu pun sirna. Dan Rasulullah pun memberikan maaf terhadap orang yang telah mengucapkan hal ini. Dan muka Rasulullah pun kemudian kembali bercahaya. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya kalau kita memperhatikan benar, bahwa ketika kita meyakini bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka kita berupaya dan berjuang pula untuk dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita. Dan bahwa betapa sesungguhnya amarah dan emosi telah menghilangkan cahaya dari wajah kita. Maka dari itulah kita mendapati dalam kehidupan sehari-hari bahwa ketika seseorang itu terperangkap dalam amarah dan emosinya, maka mukanya pun akan berubah menjadi merah padam. Dan kita bisa mendapati bahwa bagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa merah padam adalah ekspresi daripada api. Dan api adalah merupakan awal daripada penciptaan iblis itu sendiri. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita melakukan tiada lain watawasau bil haqqi watawasau bis sabr semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan kita dapat mempraktekkan atas apa yang Allah sampaikan dalam surah Ali Imran, wal kadhiminal ghaidh, yaitu adalah orang yang mampu meredam dan menahan amarahnya meskipun ia pantas marah ketika itu. Mari bersama-sama kita sepenuh hati menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, siap lagi pula kita berupaya dalam kebersamaan ini untuk menghadirkan kado dan hadiah terbaik buat ayah dan ibu kita. Terus sama-sama Bapak dan Ibu kita mendoakan. Dan sesungguhnya ketika kita mendoakan seperti ini, bukan semata merupakan ekspresi kebaikan daripada kita. Namun sesungguhnya apa yang kita lakukan dengan sama-sama kita berhimpun dan mendoakan untuk ayah dan ibu kita ini adalah merupakan bagian pula dari upaya kita menyelamatkan diri kita sendiri sesungguhnya. Dikarenakan Allah menyampaikan, in ahsantum ahsantum di anfusikum. Kalau saatnya kita berbuat kebaikan, maka sejatinya kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Maka ketika kita bersama-sama sepenuh hati mendoakan untuk ayah dan ibu kita, Rasulullah mengatakan bahwa ridho Allah itu terdapat pada keridhaan kedua orang tua kita. Maka ketika kita semua mendoakan ayah dan ibu kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tersenyum kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Sama-sama kita mendoakan semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, Allah lapangkan kuburnya. Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan, dan semoga setiap kebaikan yang telah dilakukannya. Dan kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak pernah kita menjumpai kasih sayang dan cinta sebagaimana yang telah kita dapati dari ayah dan ibu kita. Dan dalam setiap aliran darah kita terdapat darah ayah dan ibu kita. Dan sesungguhnya dalam setiap segala sesuatu yang kita lakukan akan berpulang pula kepada ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan Allah hantarkan pula menjadi catatan amal yang dapatkan ganjaran berlipat ganda bagi Allah, bagi ayah dan ibu kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk suami atau istri, anak-anak keturunan kita semuanya, saudara dan kerabat kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang terus istiqomah dalam melaksanakan ketakwaan kepadanya. Dan semoga Allah jadikan kita semuanya pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama kita saling merajut tali kasih mencari keridhaan Allah. Dan bersama-sama kita mendoakan kepada saudara-saudara kita ataupun boleh jadi kita sendiri tengah mendapatkan ujian dari Allah. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam. Allah berikan kesabaran dan keikhlasan menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. Dan semoga dengan itu kita bisa memberikan penyikapan terbaik. Sama-sama kita mendoakan pada pagi hari ini sesuai info yang saya terima dari Ibu Popi. Untuk kita mendoakan Ibu Rina Damayanti binti Sugarba Kartasujana yang dalam keadaan sakit dan dirawat pada saat ini. Semoga Allah sehatkan dan Allah angkat sakitnya. Dan semoga kesabaran dan keikhlasannya Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahannya. Dan sama-sama pula kita mendoakan untuk kepulihan kembali saudara kita Pak Rudi Rajab. Terasa benar Bapak dan Ibu ketika Pak Rudi tidak hadir dalam forum ini. Bagaimana Pak Rudi dalam kesehariannya memberi warna dan menghadirkan sapa untuk kita semuanya. Kita doakan semoga Pak Rudi yang sekarang di tengah harus istirahat Bapak dan Ibu untuk pemulihan kembali. Semoga Pak Rudi segera sehat kembali dan bergabung
bersama-sama kita dalam forum ini. Dan sekaligus pula saya ingin memohon doa kembali dari Bapak dan Ibu untuk kakak perempuan saya, Halimatus Sa'diyah. Alhamdulillah sudah pulang ke rumah saat ini, namun kondisinya masih belum memungkinkan, masih belum bisa duduk, masih hanya semata terbaring saja Bapak dan Ibu di tempat tidur. Semoga Allah berikan kesehatan dan kesabaran baginya, terutama keistiqomahan dalam iman dan Islamnya. Dan begitu juga kepada sesaudara kita yang tengah menderita sakit, semoga Allah sehatkan dan Allah sembuhkan. Dan pada pagi hari ini kita juga mendapatkan berita gembira juga bahwa keluarga Pak Martunus mendapatkan anugerah luar biasa dengan hadirnya cucu ke-8-nya, seorang putri dari Ananda Irfan dan Ananda Nadia. Ya, semoga menjadi putri wanita soleh dan solehah, qurrata ayun, dan menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Dan Pak Martunus juga alhamdulillah dari hasil check up-nya di Penang, Malaysia telah mendapatkan hasil yang baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita mendoakan semoga setiap anugerah kebahagiaan yang kita dapatkan, kita kembalikan dalam bentuk rasa syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membaca ayat ke-31 sampai dengan ayat ke-33 dari surah Yunus, surah ke-10. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Bersama seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, bersama-sama kita memohon kepada Allah semoga Allah mengijabahkannya dengan kita bersama-sama membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال 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 فأنى تصرفون فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا 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 الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 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 الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.